Bahaya banget pakai masker. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan manfaat sistem informasi bantuan sosial berbasis web. Dengan anggota kelompok 1 yaitu Ahmad Abang Fadila, Daib Ahmad Taqiyuddin, Fadlur Raji, dan saya sendiri Ilham Maulana. Oke, untuk kita langsung saja masuk ke materi. Ya. Untuk pembahasan pertama silakan untuk Ahmad Abang. Apa itu sistem informasi bantuan berbasis web? Sistem informasi bantuan warga berbasis web adalah sistem yang dirancang untuk membantu warga dalam mengakses informasi tentang berbagai layanan yang tersedia di daerah mereka. Sistem ini menyediakan informasi tentang berbagai layanan yang tersedia seperti layanan kesehatan, pendidikan, transformasi, dan lainnya. Sistem ini juga memungkinkan warga untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah daerah atau organisasi lokal lainnya. Oke, deskripsi sistem. 1. Komponen utama sistem informasi bantuan warga berbasis web. Sistem informasi bantuan warga berbasis web terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu 1. Basis data, 2. Aplikasi web, 3. Pencarian, dan 4. Layanan pelanggan. Basis data berisi informasi tentang berbagai layanan yang tersedia di daerah warga. Aplikasi web digunakan untuk menampilkan informasi yang tersimpan di basis data. Pencarian memungkinkan warga untuk mencari informasi tentang layanan yang tersedia di daerah mereka. Layanan pelanggan memungkinkan warga untuk mengajukan permintaan bantuan pada pemerintah daerah atau organisasi lokal lainnya. 2. Fitur sistem informasi bantuan warga berbasis web. Sistem informasi bantuan warga berbasis web memiliki beberapa fitur yang penting. 1. Pencarian, 2. Pendaftaran, 3. Pemberitahuan, 4. Layanan pelanggan, 5. Pengolahan data. Pencarian kemungkinan warga untuk mencari informasi tentang layanan yang tersedia di daerah mereka. Mendaftarkan kemungkinan warga untuk mendaftar untuk layanan tertentu. Pemberitahuan akan memberi warga tentang perubahan atau pengumuman terbaru tentang layanan tersedia di daerah mereka. Layanan pelanggan memungkinkan warga untuk mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah daerah atau organisasi lokal lainnya. Pengolahan data kemungkinan pengolah sistem pengolahan dan pembaruan informasi yang tersimpan di basis data sistem. Kesimpulannya, sistem informasi bantuan warga berbasis web merupakan sistem yang dirancang untuk membantu warga dalam mengakses informasi tentang berbagai layanan yang tersedia di daerah mereka. Sistem ini memberikan manfaat bagi warga dengan cara memudahkan mereka untuk mengakses. Materinya ada sih mungkin dari mahasiswa atau teman-teman yang lain bisa ada yang mau ditanyakan atau mungkin dari Bapak dosen sendiri ada yang mau ditanyakan. Baik, silakan dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan. Kan ada di grup. Silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau Bapak tanya, Yes. Mbak, kalau ya sistem informasi bantuan warga kan beda-beda ya, kalau misalnya khususnya buat bantuan warga kayak gini, berarti pakai database. Ya, ini jadi warganya bisa ngajuin, ada fitur chat di halaman webnya, ada fitur chat. Nanti yang berisi warga itu bisa masukkan emailnya, terus keluhannya apa gitu. Misalkan dia minta bantuan buat korban ini, atau bantuan buat korban banjir, atau misalkan dia miskin gitu, miskin gitu. Jadi minta bantuan ke pemerintah bisa diajukan lewat web tersebut. Itu ada fitur chatnya di halaman webnya.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo. Boleh. Boleh. Ya, izin bertanya ya. Ini kan tadi judulnya manfaat sistem informasi bantuan sosial berbasis web. Jadi cuma ngejelasin manfaatnya aja gitu ya. Manfaat dari web itu sendiri. Boleh ini enggak dijelaskan gitu, web yang dibuat ini metode pengembangannya seperti apa kayak gitu. Kalau untuk metode pengembangannya ini itu kebetulan karena untuk sistem informasi bantuan berbasis web ini itu kita tidak membuat aplikasinya. Jadi yang kita presentasikan ini hanya bayangan dari aplikasi tersebut saja. Oke, siap. Boleh. Kira-kira kekurangan dari sistem bantuan berbasis ini? Mungkin kekurangan dari sistem informasi bantuan berbasis web ini itu kekurangannya untuk para lansia itu akan buta akan internet. Nah itu begini. Itu bagaimana? Ya. Solusinya. Paling untuk solusinya itu ada berbagai macam solusi. Solusi yang pertama itu bisa minta pertolongan kepada tetangga, anaknya atau cucunya. Lalu yang kedua bisa datang langsung ke desa atau ke kecamatan terdekat. Seperti itu untuk untuk meminta pertolongan perihal bantuan sosial. Ada lagi yang lain? Ngomong boleh kalau ini. Tadi kan buat kayak lansia mungkin agak kurang lah ya. Bukan kurang lagi sih, nggak paham tentang internet web lah gitu, tentang internet lah. Terus ini kan ada banyak rancangan bayangan buat berbasis web. Terus untuk tadi kan bilang katanya untuk lansia bisa datang ke Desa. Nah itu secara langsung kan sama aja bukan yang berbasis web, sama aja tetap kita ribet juga kan datang gitu. Kan kalau misal ke desa kan jadi tetap aja tidak manual ini. Jadi bisa langsung otomatis. Jadi dari pihak desa nanti akan menginput langsung ke web ini. Terus nanti sama pemerintah di sana yang mengakses ini akan langsung langsung diproses. Jadi tidak manual kan, jika manual kan kita harus jalan ke apa dulu kan. Kalau ke desa mah hanya dekat atau bisa juga ke tetangga yang punya HP. Kalau nggak punya HP bisa juga kalian tolong. Bisa dikonektifin juga ke Pak RT atau ke Pak RW setempat. Iya, gitu. Oh iya. Satu kelompok udah 3 kali nanya. Silakan nanya, boleh? Kan masuk apa boleh kan? Nggak apa-apa, boleh. Saya jawab. Kadang-kadang sedikit pak, jadi kurang paham. Sedikit tapi maknanya ada. Oke, siap. Kan itu kan tentang informasi bantuan berbasis web. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngambil cari datanya itu karena kan nggak mungkin tiba-tiba bikin bantuan berbasis data informasi bantuan kan misalnya itu kan juga nggak dijelasin ya spesifikasinya mau ke kelurahan kah, se-Indonesia kah. Jadi ini masih terlalu itu kira-kira kalian itu sebenarnya kemana sih arahnya ke kelurahan kah, ke kecamatan kah? Sebetulnya kalau misalkan paham ya, kalau misalkan paham di situ sudah ada keterangannya sistem informasi bantuan warga untuk warga itu tidak tertuju untuk RT, RW ataupun per kecamatan ataupun per kabupaten, per kota. Itu warga berarti maksudnya itu mungkin untuk seluruh warga Indonesia. Atau bisa jadi juga warga dari luar negeri yang punya aplikasi bantuan sosial seperti itu. Berarti kalian nggak spesifikasi? Tidak spesifikasi. Berarti daftar sendiri gitu ya? Ya betul. Jadi sistem ini itu dia itu nanti akan disuruh melakukan pengecekan biodata dulu seperti pengecekan biodata nomor KK dan nomor KTP. Setelah dicek nanti akan mendapatkan keterangan dari aplikasi tersebut ataupun balasan apakah orang tersebut mendapatkan bantuan atau tidak. Nah, seperti itu. Ini kan bantuan ya, Pak, boleh ya Pak? Ini kan bantuan nih. Ini mah kayak debat ya. Tadi kan katanya berarti sistemnya itu kayak kita daftar sendiri lah ya, pribadi. Ya. Kita kan nggak yang si ininya
si yang mendaftarkan itunya itu orang mampu atau tidaknya itu bagaimana? Nah, kalau melihat orang itu mampu atau tidaknya di keluarganya sehari-hari gitu kan, itu sebetulnya kita hanya pembuat aplikasi saja gitu kan. Jadi kita data-datanya itu kita mendapatkan dari pemerintah. Dapatkan datanya itu dari pemerintah. Siapa saja keluarga ataupun kartu keluarga yang berhak mendapatkan bantuan ataupun kartu keluarga yang tidak berhak mendapatkan bantuan. Karena yang kita lihat itu sudah bukan rahasia umum. Kebanyakan orang yang mampu, ekonominya mampu itu mendapatkan bantuan sosial. Itu jauh dari ekspektasi yang kita mau gitu kan. Itu biasanya yang seperti itu tuh terjadi kemungkinan besar dari RT-nya setempat ataupun dari RW-nya yang kurang berbaur dengan warga-warga sekitarnya. Begitu. Ada lagi yang lain? Boleh. Untuk sistem bantuan berbasis web di bidang layanan transportasi, yang misalnya layanan yang tersedia seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi, misalnya transportasi ini. Apa saja sih layanan dari bantuan berbasis web di bidang tersebut? Contohnya aja gitu. Misalnya kan di bantuan berbasis web di bidang layanan transportasi nih, apa aja layanan yang ada di Jadi maksudnya tersebut? sistem itu loh. Iya. Karena kan itu ditambahin transportasi. Berarti dari sistem itu tuh ada apa aja tentang transportasi kurang lebih seperti itu. yang bisa dimanfaatkan sama warga gitu. Oh, untuk layanan transportasi ini itu mungkin transportasinya itu lebih kepada ambulan. Jadi dari warga sekitar ataupun dari RT setempat ketika ada warganya itu yang sedang sakit, lalu membutuhkan bantuan yang lebih khusus lagi ataupun bantuan yang lebih cepat. Jadi dari RT-nya itu akan langsung jadi sebelum hal itu terjadi, dari si RT-nya itu ataupun dari RW-nya itu harus sudah mempersiapkan hal itu. Begitu. Jadi yang kita siapkan itu untuk transportasi ambulan. Kasusnya gitu ya. Yang itu boleh. Iya boleh. Tadi kan Tapi kan katanya terjawab. transportasinya itu misalnya berupa ambulan ya. Ya. Ketika kita sakit nih, otomatis itu kan harus pertolongan pertama banget nih. Gak mau, kan ini sistemnya berbasis web nih. Apakah itu harus mendaftarkan dulu apa gimana? Seperti yang tadi sudah saya bicarakan, sebelum hal itu terjadi dari RT ataupun dari RW setempat itu sudah mengantisipasi akan hal itu. Jadi sudah didaftarkan atau sudah terdaftar di RT atau RW-nya itu bahwa dia sudah mendapatkan bisa dibilang itu kupon ataupun karcis untuk mendapatkan layanan transportasi tersebut. Begitu. Ada lagi yang lain? Dan cukup ya. Ini materinya terlalu umum ya, jadi sistem aplikasi berbasis web, tapi contoh konkretnya tidak disebutkan. Aplikasinya misalkan kalau kemarin fintech ada OVO gitu ya, ada GoPay, tapi tidak ada sama sekali menyebutkan contoh aplikasinya apa. Artinya kalau ditanyakan tadi pertanyaan-pertanyaannya, ya bingung juga jawabnya karena aplikasinya aja yang dibahas mana gitu kan. Jadi kalau bisa ada contoh konkretnya disebutkan, misalkan kalau kemarin fintech ada GoPay, ada GPay dan sebagainya. Kalau ini nggak ada, jadi kalau mau ditanyakan pun aplikasinya yang mana. Jadi kalau mungkin kedepannya kita membuat presentasi suatu judul atau tema harusnya lebih spesifik ya, jangan terlalu umum, ini sangat umum dan juga ini pembahasannya sangat singkat. Jadi kalau saya tanya ini referensinya dapat dari mana, kan biasanya kita bikin materi ada referensinya ya, tentang mungkin dari web apa, ini dari mana juga.
prakteknya kan cuma kayak saja dapat bantuan ini ada jadi ini diluas gitu. Jadi Kalau saya sih seperti umum sekali gitu ya. Jadi misalkan kita kalau mau aplikasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat, kita mencari Google nih, contohnya apa, nanti kita bisa jelasin. Kami masih penting bahwa semuanya untuk kelompok 4 ya. Kelompok 1 ya. Jadi ya, kasih plus buat Oh, satu aja. Apabila ada saran kata dan materinya kurang bagus dan kurang enak, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Ini close up dulu yang videoinnya. Tada.